Kisah hidup luar biasa dari Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dalam cara hidupnya menyerupai Sayyidah Maryam. Ia adalah sahabat yang penuh kasih, simbol kehormatan, dan dihormati oleh penduduk langit. Beliau adalah istri mulia dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sosok yang bahkan para malaikat pun merasa malu di hadapannya. Beliau adalah wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan dari tipu daya perempuan yang disebut dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar di neraka. Ruqayyah radhiyallahu anha adalah bunga mawar di rumah penuh keberkahan yang setia menemani perjuangan Islam sejak hari-hari awal. Beliau juga menjadi putri pertama Rasulullah yang wafat. Ruqayyah lahir di Mekah. Saat itu Rasulullah berusia 32 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berusia 47 tahun. Kehadiran putri-putri mereka setelah kehilangan Qasim membawa sedikit hiburan bagi rumah yang diliputi kesedihan. Kelahiran Ruqayyah membawa kebahagiaan besar. Rasulullah melakukan akikah untuk putrinya dan bersedekah perak kepada orang miskin seberat rambutnya yang dipotong. Beliau memberi nama Ruqayyah, yang berarti yang naik, mempengaruhi dan memberi inspirasi. Seperti halnya kakaknya, Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah disusui oleh ibunya, Khadijah radhiyallahu anha, selama 7 hari. Setelah itu mengikuti adat masyarakat Arab, beliau diserahkan kepada ibu susuan agar tumbuh kuat dan sehat. Seperti saudara-saudaranya, Ruqayyah disusui oleh Salma, pelayan dari Sayyidah Syafiyah, bibi Rasulullah. Ruqayyah tumbuh dalam asuhan seorang ibu yang bijaksana, sabar dan cerdas seperti Sayyidah Khadijah. Di tengah keluarganya, ia membentuk akhlak, adab, dan kepribadiannya. Dari Rasulullah, yang dikagumi dunia sebagai sumber kasih sayang, ia belajar tentang cinta, rasa hormat, kelembutan, dan kasih sayang. Setelah kakaknya, Zainab radhiyallahu anha menikah, Ruqayyah pun mengambil alih sebagian tanggung jawab pekerjaan rumah. Ia membuat kagum kerabat terdekatnya dengan keterampilan, kebersihan, dan kerapihannya. Ia membantu ibunya yang penuh pengabdian mengurus rumah bersama adiknya, Ummu Kultsum radhiyallahu anha. Keduanya sebaya, sehingga sering terlihat seperti anak kembar. Hubungan mereka dipenuhi rasa cinta, hormat, dan kelembutan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Hidup mereka pun berjalan berdampingan. Sama seperti ibunya, Khadijah dan saudara-saudaranya, Ruqayyah juga akan menghadapi ujian-ujian besar yang datang bersama masa kerasulan ayahnya. Pada masa jahiliyah, ketika seorang gadis mulai tumbuh dewasa, biasanya lamaran pernikahan mulai berdatangan. Di zaman ketika kehormatan dan akhlak mulia begitu langka, setiap keluarga ingin menikahkan putri mereka dengan lelaki yang tidak terpengaruh oleh adat buruk yang rusak pada masa itu. Paman Rasulullah, Abu Lahab, dan istrinya, Ummu Jamil, yang tak ingin didahului orang lain, berencana menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan kedua putra mereka, Utbah dan Utaibah. Suatu hari Abu Thalib, yang merupakan tokoh tertua dalam keluarga Rasulullah, datang bersama sekelompok kerabat ke rumah Rasulullah untuk mengajukan lamaran ini. Mereka ingin mempererat hubungan keluarga. Setelah berbincang sejenak, Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, engkau telah menikahkan Zainab dengan Abu Al-Ash bin Rabi, dan sungguh, ia adalah lelaki yang terhormat. Sekarang kami datang untuk meminang Ruqayyah dan Ummu Kultsum untuk kedua putra pamanmu, Utbah dan Utaibah. Mereka juga lelaki yang mulia dan pantas. Aku yakin engkau tidak akan menolak." Rasulullah, yang terkenal akan kebijaksanaan dan amanahnya, tidak langsung memberi jawaban sebelum berbicara dengan putri-putrinya. Beliau selalu memperlakukan para pamannya dengan penuh cinta dan hormat, namun tidak pernah tergesa-gesa menerima lamaran. Baginya, musyawarah keluarga adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan, dan pendapat perempuan harus dihargai. Beliau pun menjawab, "Engkau benar, wahai pamanku. Menjaga silaturahmi itu penting. Namun,
izinkan aku berdiskusi terlebih dahulu dengan putri-putriku." Setelah itu, beliau membicarakan hal tersebut dengan keluarganya. Istri beliau yang setia, Sayyidah Khadijah, menjelaskan situasinya kepada putri-putrinya. Ia dan anak-anaknya sudah mengenal baik Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Perempuan itu terkenal keras, berhati dingin, dan sering menyakiti orang dengan ucapan maupun perbuatannya. Tak seorang pun ingin menjadi menantunya, meskipun putri-putri Rasulullah tidak ingin menikah dengan keluarga seperti itu. Abu Lahab dan istrinya sangatlah memaksa. Mereka tahu, jika putri-putri Rasulullah menikah dengan orang lain, Abu Lahab dan Ummu Jamil tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Sebelumnya mereka sudah menunjukkan rasa tidak senang terhadap pernikahan Zainab dengan Abu Al-Ash. Mereka mengeluh, "Mengapa Zainab menikah di luar keluarga kita, bukan dengan orang dari kabilah sendiri?" Meski keberatan, putri-putri Rasulullah tetap bersikap hormat dan membiarkan semuanya berjalan sesuai keputusan. Akhirnya, walaupun ada keraguan, pernikahan itu tetap dilangsungkan. Ayah mereka yang penuh kasih, Rasulullah, mendoakan keberkahan untuk mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di langit Mekah. Nabi Muhammad, yang selama ini dikenal semua orang sebagai Al-Amin, baru saja menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau sebagai utusannya. Sejak hari itu, beliau bukan lagi hanya Muhammad Al-Amin, tetapi Muhammad Rasulullah. Orang-orang pertama yang beriman kepada beliau adalah orang-orang terdekatnya. Yang pertama menerima Islam adalah istrinya tercinta, Sayyidah Khadijah. Setelah itu, putri-putri mereka, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah juga memeluk Islam. Waktu terus berjalan. Sayyidina Abu Bakar pun masuk Islam, dan lingkaran orang-orang beriman semakin luas. Namun, kegelisahan mulai menggerogoti hati para pemuka Quraisy. Islam berkembang terlalu cepat, dan mereka merasa terancam. Mereka berkumpul di tengah malam, berbisik-bisik menyusun siasat. Biarkan Muhammad terus bicara. Tapi kalau kita mau menghentikannya, kembalikan saja putri-putrinya. Biar dia sibuk dengan urusan keluarga. Kesedihan akan memutus langkahnya. Rencana licik itu pun dijalankan. Dan ketika turun surah Al-Lahab yang mengutuk Abu Lahab dan istrinya, api kemarahan Abu Lahab semakin membara. Dengan wajah tegang dan suara mengancam, ia berkata kepada kedua putranya, "Ceraikan putri-putri Muhammad, atau aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Selamanya, aku tidak akan memanggil kalian sebagai anakku lagi." Akhirnya, Abu Lahab memaksa kedua putranya untuk meninggalkan putri-putri Rasulullah. Tertekan oleh desakan yang tiba-tiba ini, Utbah dan Utaibah bertanya alasannya. Ayah mereka pun menceritakan tentang pertemuan dengan para pemimpin Quraisy dan keputusan yang telah dibuat. Meskipun awalnya ragu, kemarahan Abu Lahab membuat mereka sulit menolak. Abu Lahab kemudian berbicara kepada istrinya, Ummu Jamil, agar membujuk kedua putranya menceraikan istri mereka. Dengan senang hati menjadi bagian dari rencana jahat ini, Ummu Jamil melabrak anak-anaknya dengan penuh amarah. Ia mengucapkan kata-kata kasar terhadap Rasulullah dan bersumpah, "Aku tidak akan makan, tidak akan berbicara, tidak akan mencuci rambut, dan tidak akan duduk di tempat teduh sampai kalian meninggalkan putri-putri Muhammad." Melihat tekad keras ibunya, kedua putranya berusaha membujuk agar ia membatalkan sumpahnya. Namun, Ummu Jamil menolak. Ia benar-benar berhenti makan dan berbicara, sepenuhnya memegang teguh sumpahnya. Merasa tak berdaya, kedua putra Abu Lahab mulai mempertimbangkan untuk menuruti keinginannya. Saat itu, Abu Jahal, yang sejak awal mengamati semua ini dengan rasa puas, ikut campur tangan. Ia mengumpulkan kawan-kawannya yang sepaham dengannya, lalu mendekati Utbah dan Utaibah. Dengan nada meyakinkan, ia berkata, "Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, kami akan menikahkan kalian dengan perempuan Quraisy yang terbaik." Mendengar ini,
Utbah mengajukan syarat, "Jika kalian menikahkan aku dengan putri Aban bin Sa'id atau Sa'id bin Ash, aku akan melakukannya." Melihat rencana mereka mulai berhasil, Abu Jahal dan kelompoknya bersumpah, memenuhi hati mereka dengan kebencian dan amarah. Akhirnya, Utbah menceraikan Sayyidah Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Sayyidah Ummu Kultsum. Dengan rahmatnya yang tak terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan putri-putri Rasulullah dari keluarga yang penuh keburukan ini. Mereka pun kembali ke rumah orang tua mereka yang penuh cinta dan kehangatan. Namun, ada satu orang yang tetap setia, Abu al-Ash bin Rabi, suami Sayyidah Zainab, yang menolak menceraikannya. Meski mendapat tekanan dari para pemuka Quraisy, Abu al-Ash bin Rabi menolak semua tawaran mereka dan memilih tetap bersama istrinya. Di antara orang yang menyaksikan perpisahan menyedihkan antara putri-putri Rasulullah dan putra Abu Lahab itu, ada Hind bin Abu Halah, putra Sayyidah Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Diliputi rasa sedih, Hind mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau membiarkan putra-putra Abu Lahab berpisah dari putri-putrimu?" Rasulullah memandang anak tirinya itu dengan penuh hikmah dan kesabaran, lalu menjawab, "Karena Tuhanku telah memerintahkan bahwa putri-putriku hanya akan menikah dengan orang-orang yang termasuk penghuni surga." Beberapa bulan setelah pertunangan putri-putri Nabi dengan putra Abu Lahab berakhir, Sayyidah Ruqayyah tetap tegar menghadapi ujian yang menimpanya. Kesabarannya itu Allah balas dengan takdir yang indah, mempertemukannya dengan Sayyidina Utsman, seorang lelaki yang sangat dihormati di Mekah. Bertahun-tahun kemudian, Sayyidina Utsman mengenang bagaimana semuanya terjadi. "Ketika aku sedang memikirkan pernikahan, suatu pagi aku keluar rumah menuju Ka'bah. Saat duduk bersama sekelompok orang Quraisy, seseorang membicarakan pertunangan putra-putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, dengan putri-putri Nabi. Saat mendengar itu, hatiku dipenuhi rasa sedih. Aku berkata dalam hati, mengapa aku tidak memikirkan untuk menikahi Ruqayyah sebelum mereka? Rasa penyesalan begitu kuat, hingga aku tak sanggup duduk di sana lebih lama. Aku pun berdiri, berpamitan, lalu pergi dengan hati yang berat. Dalam perjalanan pulang, aku melihat bibiku Su'dah binti Quraisy sedang duduk di pinggir jalan. Ia dikenal memiliki firasat yang sering dianggap sebagai pertanda masa depan. Ia memanggilku untuk mendekat. Melihat wajahku yang muram, ia mencoba menghiburku. Lalu ia melantunkan sebuah bait puitis yang terasa seperti nubuat tentang masa depanku bersama keluarga Rasulullah. Ia berkata, "Terimalah kabar gembira 3 hal, sambutlah ketika ia datang. Lalu 3 hal lagi menggantikan yang pertama, hingga engkau sampai pada yang terakhir. Berkah besar akan menghampirimu. Engkau akan menikahi wanita suci yang tiada bandingannya, putri seorang lelaki mulia, dan dengan itu kehormatanmu akan terangkat." Rencana jahat Quraisy untuk menyakiti Rasulullah justru gagal total. Alih-alih membuat beliau sedih, peristiwa ini malah membawa kebahagiaan yang lebih besar. Sebab Allah telah menakdirkan bagi Ruqayyah seorang suami yang jauh lebih baik. Lelaki yang soleh, dermawan, kaya, berasal dari keluarga terhormat, dan berhati lembut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam, serta termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah sendiri yang mengatur pernikahan mereka, mendoakan mereka, dan memohon kepada Allah agar memberkahi rumah tangga mereka. Hal ini semakin memicu amarah kaum musyrik Quraisy. Mereka tidak ingin kaum muslim merasakan kebahagiaan sedikit pun. Karena itu, mereka meningkatkan penyiksaan terhadap orang-orang yang telah memeluk Islam. Kaum mukmin yang lemah dan tak berdaya mengalami siksaan yang berat. Namun, meskipun usaha mereka begitu keras, jumlah muslim terus bertambah setiap hari. Semakin Islam menyebar, semakin keras pula penindasan yang mereka lakukan. Melihat penderitaan para pengikutnya, Rasulullah merasa sangat sedih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada sebagian kaum muslim untuk berhijrah.
Saat itu adalah tahun kelima kenabian, bulan Rajab, sekitar tahun 615 Masehi. Rombongan pertama para muhajirin pun bersiap meninggalkan Mekah demi mencari keamanan dan kebebasan beribadah. Di antara mereka ada Sayyidina Utsman bersama istrinya tercinta, Sayyidah Ruqayyah. Meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, bahkan Rasulullah yang mereka cintai, mereka memulai perjalanan menuju Habasyah. Perpisahan ini sangat menyayat hati, tetapi penindasan di Mekah sudah tak tertahankan. Kekejaman kaum musyrik telah menjadikan kota itu seperti penjara bagi orang-orang beriman. Dan kini, Sayyidah Ruqayyah bersama Sayyidina Utsman akan mencatat sejarah sebagai pelaku hijrah pertama dalam Islam. Kaum musyrik tidak berhenti pada kekejaman mereka. Melihat penderitaan yang terus meningkat, suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Berpencarlah di muka bumi, sungguh Allah akan mempertemukan kalian kembali." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kemana kami harus pergi?" Beliau menunjuk ke arah Habasyah dan berkata, "Sebaiknya kalian pergi ke negeri Habasyah. Di sana tidak ada seorang pun yang dizalimi di bawah kepemimpinan rajanya. Negeri itu penuh dengan keadilan. Semoga Allah memberi kalian ketenangan di sana." Mengikuti petunjuk Nabi, rombongan pertama yang berjumlah 15 orang muslim pun diam-diam berangkat demi menjaga iman mereka. Mereka rela meninggalkan rumah, keluarga, kerabat, dan tetangga demi mempertahankan keyakinan. Perjalanan menyeberangi Laut Merah itu berjalan lancar, hingga akhirnya mereka tiba dengan selamat di Habasyah. Di sana, mereka disambut hangat oleh Raja Najasyi, penguasa yang adil. Untuk beberapa waktu, Rasulullah tidak menerima kabar apapun tentang Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah yang telah berhijrah ke Habasyah. Rasulullah sering keluar mencari kabar, bertanya kepada para musafir dari wilayah Habasyah apakah mereka mendengar berita tentang putri dan menantunya. Suatu hari, datanglah seorang wanita Quraisy yang baru pulang dari Habasyah. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah engkau melihat mereka?" Wanita itu menjawab, "Ya, aku melihat mereka." Beliau bertanya lagi, "Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka baik-baik saja?" Wanita itu berkata, "Aku melihat Utsman sedang menuntun Ruqayyah yang duduk di atas seekor keledai, sementara ia berjalan di belakangnya." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Semoga Allah menjadi pelindung dan penolong mereka. Sungguh, Utsman bin Affan adalah orang pertama setelah Nabi Lut alaihi salam yang berhijrah bersama keluarganya demi Allah." Di Habasyah, Sayyidah Ruqayyah mengalami kelelahan dan kesehatannya menurun karena beratnya perjalanan hijrah. Ia mengalami keguguran dan menjadi sangat lemah. Namun, Sayyidina Utsman tidak pernah meninggalkannya. Beliau selalu merawat istrinya dengan penuh kasih sayang, memastikan Ruqayyah tidak merasa sendirian di negeri asing. Ia menenangkan hatinya, menghiburnya, dan selalu memberi dukungan, baik secara emosional maupun moral. Di tengah ujian itu, kabar dari Mekah mulai membawa secercah harapan. Terdengar kabar bahwa sebagian kaum musyrik telah masuk Islam, dan bahkan pernah bersujud bersama Rasulullah di Ka'bah. Berita ini cepat sampai ke Habasyah, sehingga beberapa sahabat memutuskan untuk pulang ke Mekah, termasuk Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah. Namun, setibanya di Mekah, mereka mendapati bahwa kabar itu ternyata tidak benar. Penyiksaan dan tekanan terhadap kaum muslimin sama sekali belum berhenti. Sayyidah Ruqayyah kembali ke rumah ayahnya dan bertemu kembali dengan kedua saudarinya, Sayyidah Ummu Kultsum dan Sayyidah Fatimah. Mereka berpelukan sambil menangis haru, bersyukur bisa berkumpul lagi. Namun tak lama kemudian, Sayyidah Ruqayyah merasakan ada sesuatu yang hilang. Ibunda tercinta, Sayyidah Khadijah, tak terlihat dimanapun. Ia bertanya kepada kedua saudarinya, tapi tak ada jawaban. Hanya air mata dan diam yang menyelimuti ruangan. Melihat kesedihan itu, Ruqayyah pun mengerti kenyataan pahit yang terjadi. Ibunya telah wafat. Kesedihan yang amat dalam menyelimutinya, dan tenggorokannya terasa sesak menahan tangis. Namun ia tetap diam, menyimpan rasa sakit itu dalam hati. Apalagi yang bisa ia lakukan? Semua adalah ketetapan Allah.
Seorang mukmin sejati menerima takdir dengan sabar. Maka Ruqayyah pun memendam rasa kehilangan itu jauh di dalam hatinya, memeluk kesabaran dan keteguhan. Masa mereka di Mekah tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Allah memberi izin bagi kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah dan para sahabat pun memulai hijrah kedua menuju rumah baru mereka. Sayyidina Utsman dan Sayyidah Ruqayyah ikut berhijrah bersama keluarga mereka, sehingga mendapatkan pahala dari 2 kali hijrah di jalan Allah. Di Madinah, tanah hijrahnya yang kedua, Sayyidah Ruqayyah melahirkan seorang putra. Rasulullah menamainya Abdullah. Kehadiran sang buah hati menjadi penghibur atas kehilangan anak pertamanya dulu. Madinah membawa ketenangan. Kaum muslimin hidup rukun, muhajirin dan ansor bagaikan satu keluarga. Abdullah tumbuh sehat dari hari ke hari, membawa keceriaan ke dalam rumah mereka. Namun, dunia ini adalah tempat ujian. Suatu hari, hal tak terduga terjadi. Seekor ayam jantan mematuk wajah Abdullah hingga terluka. Luka itu semakin parah menyebar di wajahnya. Meski berbagai usaha dilakukan, infeksi itu bertambah buruk. Dalam beberapa hari, Abdullah meninggal dunia. Rangkaian cobaan ini sangat memukul Sayyidah Ruqayyah. Ia tak pernah lagi memiliki anak setelah itu, dan beratnya kesedihan membuat tubuhnya semakin lemah. Keadaan Sayyidah Ruqayyah semakin memburuk. Demamnya tinggi, dan ia terserang infeksi parah. Pada saat yang sama, persiapan untuk Perang Badar telah dimulai. Sayyidina Utsman ingin sekali menjawab panggilan jihad dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Namun, Rasulullah memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah dan merawat istrinya yang sakit. Dengan penuh kesetiaan dan kesabaran, Sayyidina Utsman menjaga istrinya siang dan malam, melakukan segala cara agar ia sembuh, dan tak pernah meninggalkannya sendirian. Namun ketika waktu yang telah Allah tetapkan tiba, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Pandangan mata Sayyidah Ruqayyah perlahan meredup, hingga ruhnya kembali kepada Allah yang Maha Penyayang. Saat itu, di luar sana, kabar kemenangan Perang Badar baru saja sampai di Madinah. Hari itu, Sayyidah Ruqayyah menjadi putri pertama Rasulullah yang berpulang. Usianya baru 22 atau 23 tahun. Jenazahnya dimandikan oleh Ummu Aiman, lalu dibawa ke pemakaman Jannat Al-Baqi. Rasulullah duduk di tepi kubur putri tercintanya itu. Tak lama, Fatimah datang dengan air mata mengalir di pipinya. Ia duduk di samping sang ayah, terisak tanpa mampu berkata-kata. Dengan penuh kelembutan, Rasulullah mengusap air matanya dengan ujung kain beliau, menenangkannya, menghiburnya, dan mengajarkannya untuk bersabar menerima takdir Allah. Setelah itu, Rasulullah pergi ke rumah Utsman bin Affan untuk menghiburnya. Di rumah itu, para wanita diliputi kesedihan dan menangis keras. Ketika Umar bin Khattab berusaha menghentikan mereka, Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, biarkan mereka. Jika kesedihan tampak dari mata dan hati, itu berasal dari Allah, dan itu adalah rahmat-Nya. Tetapi jika kesedihan diungkapkan melalui tangan dan lisan, maka itu berasal dari setan." Setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Sayyidina Utsman dengan adik Ruqayyah, yaitu Sayyidah Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Kehidupan Sayyidah Ruqayyah meninggalkan pelajaran berharga bagi kita semua tentang kepercayaan penuh kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keteguhan hati di tengah cobaan hidup. Semoga Allah meridai Sayyidah Ruqayyah, wanita 2 hijrah, dan Sayyidina Utsman, lelaki 2 cahaya. Semoga Allah membalas iman, perjuangan, dan pengorbanan mereka dengan sebaik-baik balasan. Semoga kita juga termasuk orang yang kelak mendapatkan syafaat mereka. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.